Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatika Dewi, NIM 240808621. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari bagian-bagian sel prokariotik. Nah, untuk lebih jelasnya bisa ditonton video berikut ya. Nah, di sini ada nukleus, di mana nukleus ini berfungsi sebagai pusat pengendali sel yang menyimpan materi genetik, DNA, dan RNA. Kemudian selanjutnya yang di tengah kecil ini namanya nukleolus, berfungsi sebagai tempat memproduksi ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Nah, fungsi RE kasar itu untuk membuat protein. Di sini kan itu yang kuning-kuning ini itu ribosomnya. Jadi ribosom ini yang akan berperan dalam sintesis protein tersebut. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus, berfungsi untuk membuat lemak dan karbohidrat serta membantu detoksifikasi sel. Nah, yang kecil bulat ini namanya peroksisom. Fungsinya untuk memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel yang terdapat dalam sel tubuh yang berfungsi menghasilkan energi, mengatur metabolisme, dan berperan dalam proses kematian sel. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam amino, dan asam organik. Kemudian ada amiloplas. Amiloplas ini berfungsi untuk menyimpan, memproduksi, dan memecah pati. Selanjutnya ada ribosom, yang berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya untuk menyortir protein yang disintesis dari retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada kloroplas. Nah, kloroplas ini merupakan bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Nah, yang kuning-kuning ini itu merupakan sitoplasma atau cairan kental, di mana cairan itu adalah campuran dari air, lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang membantu mempertahankan bentuk dari sel prokariot ini. Nah, kemudian ada membran sel. Mana membran sel ini ditemukan dalam dinding sel. Pada bagian ini itu fungsinya untuk mengendalikan zat yang masuk dan keluarnya sel. Nah, selanjutnya di sini ada dinding selnya. Di bagian sini ini dinding sel yang fungsinya untuk melindungi. Jadi ini tuh bagian untuk menutupi dan melindungi sel. Terima kasih.